Angin dari Gunung, karya A.A. Nafis. Sejauh mataku memandang, sejauh aku memikir, tak sebuah jawab pun mengada. Semuanya mengabur seperti semua tak pernah ada. Tapi angin dari gunung itu berembus juga, dan seperti angin itu juga, semuanya lewat tidak berkesan. Dan aku merasa diriku tiada. Dan dia berkata lagi, lebih lemah kini. Kau punya istri sekarang, anak juga, kau berbahagia tentu. Aku sendiri sedang bertanya, tentu, karena tiap orang tidak perlu kebahagiaannya. Orang cuma tahu kesukarannya saja. Dan diam lagi, kami diam. Angin dari gunung datang lagi menerpa mukaku, dan kemudian dia berkata lagi, sudah 5 tahun ya, 5 tahun kawin dan punya anak. Aku masih tinggal dalam diamku. Aku kira dia bicara lagi. Kau cinta pada istrimu tentu. Anakku sudah 2. Ya, sudah 2. Kau tentu sayang pada mereka. Mereka juga tentunya. Dan kau tentu bahagia. Dia berhenti lagi. Lalang ditiup angin bergelombang menuju kami. Lalu angin menerpa mukaku lagi. Dan aku merasa ketiadaanku pula. Angin pergi. Kau ingat, Har? Apa? Kutanya dia dengan gaya suaranya. 9 tahun yang lalu. Ya, aku masih ingat. Tapi itu sudah lama lampaunya. Ya, sudah lama. Aku tak pernah mau mengingatnya. Tapi kini aku ingat lagi. Dia diam lagi. Dan memandang jauh ke arah gunung itu. Ketika itu seperti macam sekarang, kita duduk seperti ini juga. Tapi tempatnya bukan di sini. Aku masih ingat. Sekali kau menggenggam jariku erat sekali, aku biarkan dia tenggelam. Dan dalam tekanan genggamanmu, aku tahu kau mau bicara dan aku menunggunya. Tapi kau tak berkata apa-apa. Masa itu, masa kanak-kanak kita, kataku. Tapi cepat kemudian aku jadi menyesal lelah mengatakannya. Ya, katanya dengan suara tak acuh. Jari-jariku ini sudah tak ada lagi kini. Kedua tanganku, kau lihat, burung kena perang, dan aku tak lagi dapat merasa bahagia seperti dulu. Biar kau menggenggamnya kembali. Mulanya aku suka menangis segala yang sudah hilang. Tapi kini aku tak menangis lagi, tak ada gunanya menangisi masa lalu. Buat apa? Aku jadi sentimental dan hatiku berteriak. Meneriakkan 1000 kenangan yang datang mengharu biru. Ku coba membuang segala kesenduan, tapi aku merasa tambah tenggelam olehnya. Dan angin meniup lebih syahdu, serasa ada nyanyian iba besertanya. Tak ada gunanya, katanya lama kemudian. Dan aku menunggu dia berbicara lagi. Tapi itu saja yang dia katakan. Tak diteruskannya. Kedua tangannya yang buntung itu diacungkan ke depan mata, disilangkan, lalu digesek-gesekannya. Melihat itu, aku mau terseduh seperti ketika pesanan ibu ditingguni. Kau punya anak, punya istri, dari itu kau punya pegangan hidup, punya tujuan minimal. Tapi yang terpenting kau punya tangan, hingga kau dapat mencapai apa yang kau mau. Sebagai suami dan juga sebagai ayah, sebagai laki-laki, sebagai manusia juga, seperti yang kita omongkan dulu, kau dapat mencapai sebuah yang kau inginkan. Alangkah indahnya hidup ini kalau kita mampu berbuat apa yang kita inginkan. Tapi kini aku tentu saja tak dapat berbuat apa yang kuinginkan. Masa mudaku habis, sudah ditelan keberuntungan ini. Dan tangan diturunkannya lagi. Dia memandang lebih jauh melampau balik gunung dari mana angin meniup. Kala itu, aku ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Sebuah ucapan yang indah dan memberi semangat seperti dulu sering kuucapkan untuk anak buahku di front barat. Tapi bagaimana aku dapat mengatakan kalau semangat itu sendiri telah kulemparkan jauh-jauh pada suatu ketika. Dulu aku cantik bukan? Katanya pula.
bahkan tercantik di front barat itu. Aku tahu semua orang menarik perhatianku. Semuanya mau mati-matian dan bekerja berat di depanku. Semuanya mau berjuang membunuh musuh demi mendekatiku. Tapi ketika musuh datang, aku kebetulan tak ada di sana. Mereka habis lari kehilangan keberanian. Kalau pemimpin yang datang di front, di waktu tak ada perempuan, aku menjadi sibuk. Aku diminta mengatur tempat tidur mereka, dan ketika mereka mau pergi, dicarinya aku dulu. Dijabatnya tanganku erat-erat, dan diucapkannya kata-kata yang indah berisi keharuan. Kami atas nama perintah dan seluruh pemimpin perjuangan revolusi kemerdekaan mengucapkan terima kasih kepada saudari. Kami sangat merasa bangga dengan adanya patriot wanita seperti saudari yang selamanya menyediakan waktu untuk memberi semangat kepada prajurit kita. Kami yakin kalau saudari tadi tidak di sini, tentu front ini sudah lama diduduki musuh. Begitulah. Kalau orang sakit, aku juga yang merawatnya. Dan di waktu malam-malam yang damai, mereka minta hiburan. Aku bernyanyi, mereka memetik gitar, dan mereka dapat melupakan segala hal yang menekan. Dan waktu itu, aku sering merasa jumlah tanganku yang masih kurang. Aku mau tanganku lebih banyak lagi, kalau boleh sebanyak jari ini. Tapi sekali pernah juga aku berpikir-pikir bahwa hidup seperti ini tidaklah akan selamanya berlangsung. Suatu masa kelak akan berakhir juga, dan kalau perang sudah selesai, aku ingin bersekolah lagi. Sekolah apa? Aku tak tahu. Yang aku tahu cuma tambah banyak ilmu, tambah banyak yang dapat diperbuat. Ya, itulah semua. Satu demi satu ucapannya berkecauan dalam hatiku. Dan kini pemandangannya lebih menyisai hati, lebih menusuk. Aku jadi tak berani mengangkat kepalaku. Makin lama, kian terkulai seluruhnya adaku di dekatnya. Matahari ketika itu sangat cerahnya, bayangan pohon manggis bertelau-telau pada langit hijau. Dan di kiriku, dia duduk mengunjukkan kakinya. Kaki itu kaki yang dulu juga, kaki yang pernah menggodaku. Sekarang, kaki itu terhampar begitu saja. Dan aku tak dapat memandangnya lama-lama, karena kaki itu tidak berbicara apa-apa lagi bagiku. Dan perasaanku tidak seperti dulu. Justru itulah yang menyebabkan aku merasa dipilukan. Perasaanku sendiri hendak kuelus hati. Hendak kuceritakan sejarah hidup Helen Keller. Bahkan hendak kukatakan juga, bahkan aku mau memeliharanya. Memelihara dia? Tidak. Dan aku sudah punya 2 anak, Agus dan Hafni. Ketika aku sadar jalan itu buntu, aku menyesali diriku sendiri. Juga menyesali segala yang sudah terjadi. Dan aku tidak bisa berdoa untuknya. Doa serasa tak berbahagia kini. Tiap-tiap orang punya doa, dan doa sekadar doa. Tak ada gunanya, maka aku merasa segalanya jadi terbang. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya tiba-tiba. Aku jadi gugup dan tersentak, dan ketebaran perasaanku, dan aku katakan bahwa aku sedang memikirkannya. Masa dipikirkan lagi? Katanya. Apa perlunya? Semua sudah sewajarnya, bukan? Apa? Tanyaku ragu-ragu. Kau memikirkan aku, kan? Tidak setepat itu benar. Aku sedang memikir apa yang hendak kulakukan. Untuk apa? Untukmu. Sia-sia saja. Tiba-tiba, kuingat pada pusat rehabilitas di Solo. Dan lalu kukatakan kepadanya. Lama ia terdiam, dan matanya seperti melangkaui segala apa yang dapat dilihatnya. Bagaimana? Setuju? Kalau kau setuju, jangan pikirkan kau apa-apa. Aku yang uruskan semua. Tapi dia masih tiada memberikan reaksi, dan aku mendesaknya lagi. Kalau perlu, tidak. Aku sendiri yang akan mengantarkan kau. Barangkali tidak lama kau di sana, kau sudah bisa pulang lagi. Dan selanjutnya, kau sudah bisa berbuat sesuatu lagi seperti dulu. Lalu ia memandang padaku dan tersenyum, tapi senyumnya kini menusuk. Aku jadi gugup. Mengapa kau tersenyum?
Tanyaku dalam kehilangan keseimbangan diriku. Mungkinkah orang seperti aku ini dapat berbuat sesuatu? Tanyanya dengan suara yang lain sekali bunyinya, begitu pahit. Dan aku jadi ragu-ragu untuk meyakinkannya lagi. Lalu aku pura-pura tak mendengarkan apa katanya. Aku memberi dia semangat yang bernyala-nyala, yang aku sendiri pada dasarnya sudah tak percaya akan semangatku sendiri. Dan dia tahu itu rupanya. Kau sendiri tak yakin dengan ucapanmu? Bagaimana mungkin aku meyakinkannya? Katanya. Tapi setidaknya kau lebih bisa berbuat banyak nantinya. Ya tentu saja. Seperti juga dulu kan? Seperti dulu. Seolah-olah kalau kau tidak ada aku, semuanya seperti tidak akan sempurna. Semua pekerjaan seolah tak akan selesai. Semua orang memerlukan tenagaku. Semua orang jatuh cinta padaku. Semua orang haus akan segala yang ada padaku. Tapi setelah itu apa lagi? Aku tak merasa terpaan angin dari gunung itu lagi. Yang kurasakan terpaan ucapannya pada mukaku. Karena terasa sebagai umpatan yang pahit, tapi dicelup dengan tengguli. Kau kasihan padaku bukan? Kenapa tidak? Ya, tentu saja kau kasihan padaku. Karena kau merasa berdiri di tempat yang sangat tinggi, sedangkan aku jauh di bawahmu. Lalu dari tempat yang itu, kau memandang kepadaku. Oh, alangkah kecilnya kau Nun, katamu. Aku mau membantah, tapi sebelum aku dapat memilih kata, dia berkata lagi. Seperti tadi saja, kalau bukan aku yang menyapamu, kau tak akan tahu siapa aku, bukan? Sedang mata pertamamu melihat aku tadi, kau seolah melihat pengemis yang jijik. Alangkah cepatnya segalanya berubah, dan lebih cepat lagi, seseorang melupakan seseorang lainnya, seperti pernah orang itu dicintainya. Aku ingin memandangnya dekat, hendak mencoba menyatakan bahwa segalanya mempunyai alasan-alasan tertentu. Aku menentang matanya, hendak meyakinkannya, seperti pernah kulakukan dulu kepadanya. Meski bagaimana, aku tahu kau baik, katanya lagi. Ninun, Uni, Nun. Tiba-tiba seorang gadis kecil memanggil-manggil. Dan panggilan yang tiba-tiba itu mencairkan impitan yang memberatkan antara kami. Kemana Uni Nun? Melalar saja, tidak tahu di buntung awak. Gadis kecil itu berkata lagi sambil memandang padaku dengan curiga dan kebencian. Aku jadi kaget. Kalau gadis kecil semanis ini bisa bertingkah begitu terhadap Nun. Inikah lingkungan hidup Nun, pikirku. Di mana sedari kecil anak-anak telah memandang Nun sebagai manusia tak berguna. Manusia yang sial. Kepanjang wajah Nun yang berubah-ubah. Tapi cepat-cepat disembunyikannya wajahnya itu dari pandanganku. Nenek memanggil, cepatlah. Gadis itu mulai memer lagi. Tolong tegakkan aku mau ke nenek. Nun berkata padaku dengan suara dalam lehernya. Dan ku tolong dia berdiri. Tapi waktu itu aku jadi sentimental lagi, melebihi tadi. Nenek sudah tua benar, sudah lupa segalanya. Selain aku, dan kalau aku tak di dekatnya, nenek merasa kehilangan nyawanya. Katanya pula dan lalu pergi meninggalkan aku yang tercenung. Ketika ia membelok ke arah jalan raya, dia membalikannya badan padaku dan berkata pula, nenek tak bisa berpisah denganku. Antara kami berdua ada perpaduan nasib. Dan nenek ingin hidup lebih lama karena dia tak hendak membiarkan aku hidup sendirian. Dia melangkah lagi dan sebentar kemudian dia memaling lagi dan berkata, tapi kalau nenek sudah tak ada lagi, aku juga tidak memerlukan apa-apa pula. Lalu dia melangkah, tapi sebelum dia menghilang di balik belukar yang bergoyang, ria ditiup angin gunung itu, aku katakan padanya, besok aku datang lagi ke sini Nun. Tapi dia tidak menoleh lagi. Hilang di balik belukar itu, dan belukar itu bertambah ria menari ditiup angin dari gunung. Angin dari gunung yang meniup belukar hingga bergoyang dan menari ria itu. Angin itu juga yang meniup aku, meniup Nun dan meniup gadis kecil itu.